Perjalanan kali ini, kita akan menuju ke Portugal. Oke, setelah kita menempuh perjalanan hampir 18 jam, kita sudah sampai di kota Lisbon. Kecantikan Lisbon dengan nuansa Mediterania begitu mendunia, hingga kerap dijuluki sebagai salah satu kota terpopuler yang ada di Eropa. Tujuan pertama kita adalah Cristo del Rei atau Jesus the King Statue. Sambil melintasi Ponte 25 de Abril dengan panjang 2.577 meter yang merupakan jembatan dengan suspensi terpanjang di Eropa untuk melihat pemandangan kota Lisbon dan keindahan Sungai Tagus. Di belakang kita ini adalah Cristo del Rei. Ini merupakan patung dengan tinggi 82 meter dan dibangun selama 10 tahun pada tahun 1959. Dan ini merupakan patung yang tertinggi kedua setelah patung Jesus Christ yang berada di Rio de Janeiro. Tinggi bukan? Patung Cristo Rei ini memiliki tinggi 82 meter dan dibangun selama 10 tahun sejak tahun 1959. Patung ini menjulang tinggi menghadap kota Lisbon. Dari sini, kita bisa melihat panorama Sungai Tagus yang bermuara ke Samudra Atlantik, lengkap dengan jembatan 25 de Abril berwarna merah. Cantik bukan? Ini merupakan Ponte 25 de Abril atau jembatan 25 April. Nah, kenapa namanya 25 April? Ternyata ini adalah hari terbebasnya Portugal ini dari kediktatoran pemimpin ya setelah Perang Dunia Kedua. Dan ini merupakan jembatan suspensi terpanjang yang berada di Eropa. Kalau dilihat dari bentuknya, ini seperti yang berada di Golden Gate yang berada di San Francisco. Keren bukan? Berjalan-jalan di sini sangat nyaman dan keren banget gitu kan, sambil kita menikmati Sungai Tagus yang indah. Setelah berjalan-jalan di kota Lisbon, saatnya kita menikmati makan malam. Saat ini kita mau makan malam di restoran khas Lisbon, yaitu menunya ayam bakar. Let's go. Pagi ini, kita akan menuju ke kota Fatima yang terkenal sebagai tempat pilgrim umat Katolik. Fatima merupakan nama kota di Portugal yang kini menjadi salah satu tujuan wisata ziarah paling penting bagi umat Katolik di dunia. Hal ini karena kota Fatima dipercayai sebagai tempat munculnya penampakan Bunda Maria yang mengenakan rosario di tangannya. Saat ini kita berada di kota Fatima. Nah, kota ini merupakan salah satu destinasi wisata favorit ya untuk ziarah yang berada di Portugal. Dan ini merupakan salah satu gereja tertua yang berada di Fatima ini. Nah, di sini ada jalan yang berwarna putih ini. Di situ banyak sekali orang-orang yang sedang berjalan dengan menggunakan dengkulnya. Itu adalah tanda mereka memohon ampun kepada Bunda Maria. Dan di sini berjalan sampai ke ujung ya. Itu merupakan jalan
bahasa mereka adalah jalan penebus dosa. Basilika Holy Trinity memiliki luas 11.000 meter persegi dan dapat menampung hingga 9.000 jemaat. Gereja ini memiliki desain oval modern, dibangun pada tahun 2004 oleh arsitek Yunani Alexandros Tombazis. Komplek gereja ini memiliki beberapa chapel yang indah-indah, ya kan? Dan di sini dapat menampung lebih dari 11.000 jemaat dalam setiap harinya. Di belakang kita ini dipercaya oleh warga setempat, ini merupakan tempat di mana Bunda Maria menampakkan dirinya memakai rosario. Di belakang kita itu adalah tempat untuk persembahan ya, lilin untuk Bunda Maria. Di Fatima ini banyak sekali kafe-kafe di pinggir jalan dan juga pedestrian yang luas ya. Baik, kita lihat di sini, ya kan? Dan jadi bagi para wisatawan tuh nyaman banget di sini. Pemandangan indah lagi, ya kan? Dan juga ada toko-toko souvenir yang menjual murah barang-barang khas dari Portugal. Kita saat ini berada di Colombo Mall. Ini merupakan salah satu mall terbesar yang berada di Portugal. Oke, di belakang kita ini adalah Primark. Nah, ini merupakan salah satu tempat belanja yang banyak diminati di Eropa. Karena kenapa? Karena dia menjual barang-barang, terutama fashion ya, itu dengan harga yang murah tapi berkualitas. Kaos kaki, ya kan? Ini cuma 4,5 euro untuk kunci pasar. Oke, ini adalah hasil belanjaan hari ini, ya kan? Cuma habis $50 lah biar dapat baju dan celana. Pagi ini, kita akan dimanjakan dengan wisata belanja di kota Lisbon. Saat ini kita berada di Freeport. Ini merupakan factory outlet yang terbesar yang berada di Lisbon. Di sini banyak banget brand-brand terkenal, ya kan, dan tentunya dengan harga yang spesial. So, saatnya belanja. Freeport Fashion Outlet merupakan tempat wisata belanja yang nyaman dan lengkap. Ya, jadi di sini juga banyak sekali brand-brand lokal, ya, yang brand-brand Euro yang diskonnya juga lumayan besar. Dan ini tempat yang tepat untuk kita belanja murah di Lisbon ini. Menyuguhkan brand-brand terkenal dan pastinya dengan diskon yang besar. Selain diskon juga di sini taman-tamannya indah ya. Nah, dan kita juga bisa ngopi-ngopi setelah kita capek muter belanja seharian. Nah, kita ke Starbucks dulu. Pagi ini, kita akan menuju ke kota Sintra. Belakang kita ini adalah Istana Sintra. Ini merupakan salah satu peninggalan sejarah yang berada di Portugal ini dan merupakan salah satu peninggalan yang dilindungi oleh UNESCO. Yuk kita lihat. Sintra National Palace atau Istana Nasional Sintra berada di jantung kota Lisbon yang dibangun pada abad ke-15. Memiliki gaya Manuelini dan menonjol karena dua cerobong asap berbentuk kerucut yang membuatnya sangat mudah dikenali.
Ketika pertama kali masuk ke Istana Nasional Sintra, kita akan langsung terkagum-kagum. Baik karena desainnya, maupun juga karena kemegahan dari bangunan yang ada di sini. Sebuah ruangan yang dihiasi dengan angsa emas sebanyak 27 yang akan semakin menambah kemegahan di Istana Nasional Sintra. Kita juga memasuki Kapela Platina dengan mozaik pengaruh Arab Sala das Pegas, tempat diadakannya jamuan makan. Desain-desainnya itu ambil Muslim, karena zaman dulu ini dibangun oleh bangsa Moor yang mereka beragama Muslim. Jadi kalau misalnya dilihat bangunan-bangunan di sini seperti Alhambra ya. Ini merupakan keramik-keramik yang dibuat pada tahun 1500-an dan pada zaman itu sangat baik sekali desainnya dan juga finishingnya juga bisa bertahan sampai ratusan tahun sampai sekarang. Jalan-jalan di sini, di kota Sintra ini, di pinggir-pinggirnya banyak sekali toko-toko, baik itu berjualan untuk merchandise atau kopi dan juga wine. Dan di sini tadi kita lihat wine-nya itu sudah berusia puluhan tahun. Dan itu sangat expensive sekali dan keren. Selanjutnya, kita akan mengunjungi Belém Tower. Di belakang kita ini merupakan Belém Tower yang merupakan salah satu bangunan ikonik yang berada di Lisbon. Ini merupakan awalnya merupakan sebuah mercusuar, ya kan, yang akhirnya dijadikan sebagai benteng oleh Portugis. Yuk kita lihat keindahannya. Belém Tower ini awalnya dibangun sebagai mercusuar, tapi akhirnya difungsikan sebagai benteng pertahanan. Menara Belém juga mengusung gaya arsitektur manual ini, yang merupakan simbol dari era besar ekspansi Portugal. Benteng-bentengnya berbentuk perisai yang dihiasi dengan salib dari Ordo Kristus. Dibangun di tengah Sungai Tagus dan kini berada di tepi sungai karena aliran sungai berubah akibat gempa bumi Lisbon tahun 1755. Jalan-jalan di sekitar Belém Tower ini memberikan suasana yang segar ya, karena di sini banyak sekali pohon-pohonan dan nyaman untuk kita bersantai di sini. Nah, kalau orang-orang Lisbon itu banyak yang mereka melakukan makan siang di sini bersama keluarga atau bersama teman-teman mereka, ya kan? Karena ini merupakan sebuah tempat terbuka yang biasa setiap hari Minggu ini dipenuhi oleh masyarakat yang berada di Lisbon ini. Kita akan melanjutkan perjalanan ke Discovery Monument. Monument of Discovery ini menunjukkan era eksplorasi Portugis di abad 15 sampai 16, di mana dengan kapal-kapalnya berkeliling dunia. Zaman di mana Vasco da Gama berkelana sambil berdagang, mencari rempah-rempah kekayaan alam, menaklukkan dan melakukan kolonisasi. Sedang berjalan-jalan di Liberdade, ya kan? Nah, di sini merupakan tempat perbelanjaan, ya, oleh-oleh khas dari Portugal, terutama Lisboa. Ini banyak barang-barang bikinan tangan dan harganya juga nggak begitu mahal, ya, affordable deh. Jadi kalau kesini cobain beli di sini. Sini juga banyak seniman-seniman di pinggir jalan yang kita bisa nikmati sambil berbelanja di sini dan enak-enak musiknya. Banyak sekali berjualan souvenir-souvenir khas Lisboa yang bisa kita beli dan harganya terjangkau. Ya
kan, lebih murah daripada tempat-tempat lain. Menikmati suasana di daerah ini luar biasa ya. Semakin sore makin rame, dan di sini memang tempat orang-orang mereka killing time ya sampai sore dan benar-benar berkumpul dengan teman-temannya, dengan keluarganya, ya kan? Karena hari Minggu itu di Eropa merupakan hari family day. Jadi mereka berkumpul dengan keluarganya di taman-taman seperti ini, dan juga tentunya di lokasi yang terfavorit ini. Kita bisa mendapatkan wisata minum, kita bisa wisata belanja, dan juga tentu saja kita bisa melihat pemandangan indah 25 April. Which was right, which was wrong. All was saying that we need to move on, and now we're heading separate. Feels like I am choosing 'cause I love you.